Kalau misalnya kita bicara soal apa yang diinginkan pemirsa, Mas Dedi, tadi selalu berubah, pemirsa juga tentunya, sometimes sepertinya mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai kemudian pilihan itu diberikan di depan mata. Anda menyesuaikan atau Anda mencari kira-kira membaca tren itu lewat mana? Trennya. Kalau saya tren, saya selalu melihat dari sosial media. Apa sih yang lagi ngetren sekarang dan sebagainya. Tapi tetap stick with your character. Jadi saya nggak akan merubah keluar tiba-tiba joget jumpalitan, lempar tepung. No, I'm not gonna do that. Gitu. Tapi I can suddenly bald my hair. Ini bagian dari upaya untuk stay current. Tiba-tiba penampilannya berubah. Yes. Jadi tampilan lebih penting dari isi? Sangat penting. Lebih penting dari isi? Iya. Lebih penting dari isi? Iya. Mana ada kata-kata jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, orang bukunya di toko buku ditutup semua sama plastik kok. Apa yang Anda nilai? Di televisi juga seperti itu? Iya, pasti. Bertahan berapa lama kira-kira orang akan bisa menilai tampilan saja tanpa melihat Harus isi? rubah lagi tampilannya. Tapi begini. Sebelum ketahuan isinya? Sebelum dia sudah mulai tahu ini isinya seperti ini, langsung berubah tampilan? Tapi begini, lebih penting dari isi, iya. Tapi bukan berarti isinya tidak bagus loh. Kalau kita bicara tampilan di politik, Mas Dedi, Mata Najwa seringkali bicara politik. Karena saya juga tertarik untuk tahu pandangan, kalaupun misalnya ada pandangan politik Anda. Seberapa Anda mengikuti situasi negeri saat Saya ini? mengikuti, tapi I don't really get deep into it. Karena buat saya ada banyak hal-hal yang lebih penting untuk saya urusin daripada saya berada di sana. Anda tapi terkadang juga mengundang politisi, mengundang pejabat publik ke talk show Anda. Itu karena Anda menilai apa yang sesungguhnya bisa dipetik dari mereka ketika Anda undang. Tapi ketika saya undang, saya tidak membahas tentang politiknya. Saya membahas tentang dia sebagai manusianya. Tetapi alasan untuk mengundang tentunya kan karena setelah sebelumnya ada rekam jejak atau ada yang menarik sehingga kemudian diundang. Alasan mengundang karena karena all the attention of the audience lagi ke dia. Kalau misalnya orang lagi atensinya ke Jokowi atau ke Ahok, saya akan undang Jokowi dan Ahok. Kalau penonton kita tidak peduli siapa Jokowi dan Ahok, kita undang nggak ada gunanya juga, kecuali dia bisa menginspirasi. And that's two different things. Yang saya bahas adalah hidupnya. Karena kalau apa mau dilakukan dan sebagainya, that's your job. And I think you're doing great in your job. Saya tidak mau lari ke sana, karena saya pasti kalah. Ada banyak fenomena, Mas Dedi, kalau kita bicara politik. Walaupun misalnya Anda bilang Anda tidak peduli, tapi terkadang seru juga berkomentar soal itu. Saya ingin tahu apa komentar Anda kalau kita melihat beberapa peristiwa politik atau peristiwa yang fenomena sosial. Kita lihat yang ini. Kampanye partai politik dengan artis dangdut, fenomena biasa, menarik untuk Anda? Fenomena yang menurut saya memang harus dilakukan. Karena menurut survei, musik dangdut itu masih 70% penikmatnya di Indonesia. It's the music of my country. Jadi kalau Anda mau mengambil... Katanya project pop itu ya? Iya, kalau Anda mau mengambil lapisan menengah ke bawah, ya Anda harus tahu ngasih apa gitu. Kalau Anda kasih stick ke mereka, mereka nggak tahu itu apa, they don't even enjoy it. Tapi kalau Anda ngasih nasi bungkus Padang, they will enjoy it. So I think that's a very good move. And untuk partai politiknya. And sex always sells. Walaupun itu di kampanye politik, itu menjadi sesuatu yang memang wajar saja dilakukan. I don't think it's politics, I think it's business. Ini kan bisnis menjaring suara. Bisnis menjaring suara pasti. I will do the same. Anda mau terlibat? No. Banyak sekali yang minta tapi no. Kenapa? Kayaknya capek hidupnya ya. Karena saya ngeliatin presiden kita Pak SBY sebelum jadi presiden dan setelah jadi presiden kantong matanya tambah tebal gitu ya. Saya beneran ini bener. Saya ngeliatin foto-foto dia di Instagram, kan Ibu Ani kan sering main Instagram ya. Walaupun saya nggak pernah nulis apa-apa. Saya liatin. Takut dimarahi? Kenapa? Takut dimarahi. Bukan takut diusir dari Indonesia. Tapi sini gua diusir. Saya liatin fotonya gitu ya.
SBY yang dulu sebelum jadi presiden dan SBY yang sekarang jadi presiden itu capek sekali tampaknya. Capek sekali. Iya. Dan ada orang yang tidak mau capek. Saya orang yang tidak mau capek, saya orang yang tidak mau munafik. Ada satu lagi tadi Anda katakan SBY, kita akan lihat ada momen ketika SBY yang seperti ini. Saya minta komentar Anda. Ya capek kan? Capek. Capek kan? Uh. Capek kan? Mau ngomong apa? Kalau Anda di posisi SBY, kira-kira pada saat memeluk Menteri Agama yang baru saja jadi tersangka, Anda akan bilang apa ya Mas Dedi? I think saya akan mengatakan hal yang sama kalau saya tahu anak saya ternyata pengguna narkoba. Karena biar gimana pun yang milih menteri kan presiden ya. Jadi ya pasti akan sangat amat terpukul gitu. Kalau Jadi akan apa bilangnya? wow, Prihatin. prihatin. SBY terkenal dengan kata itu, prihatin. Iya, Jangan-jangan peluknya bisik-bisiknya ngomong gitu tuh Mas Dedi. Ya mungkin dibisik dibilangin, kamu tuh yang ngapain sampai ketahuan. I don't know. You ask me question that I don't know. Ngapain ketahuan? Kalau anak saya nyontek kan, Pak nyontek ketahuan nilainya 0. Kenapa nyontek? Kenapa ketawa nyontek kan begitu? Karena bapaknya juga melakukan hal yang sama ketika kecil ya. Iya, mana ada anak kecil nggak nyontek coba? Pasti nyontek. Apa yang akan menjadi ukuran Anda untuk menentukan preferensi politik? Apa yang sebenarnya dibutuhkan negara pada saat ini? Apakah negara butuh seorang presiden yang bergaul dengan rakyatnya? Atau mungkin negara butuh seorang presiden yang mungkin lebih ke tangan besi mungkin? Saya akan memilih yang negara kita butuhkan pada saat ini. Menurut Anda yang dibutuhkan negara saat ini? Both of them. And unfortunately mereka berdua nggak bisa jadi satu. Kalau saya bisa ketemu sama mereka berdua, saya bisa bilang gitu. Boleh nggak kalau lu jadi presiden dan wakil presiden aja? Siapa yang jadi presidennya tapi? Nah mereka gambreng aja. karena kemarin Jokowi jadi gubernur, Ahok jadi wakil gubernur, yang marah-marah Ahoknya. But that's a good combination. Jadi yang cocok Prabowo jadi wakil Jokowi atau sebaliknya? Saya nggak tahu. Karena saya nggak tahu karena saya nggak bisa prediksikan hasil gambreng mereka. Kalau saya bisa lihat. Tapi Anda akan memilih ya Mas Dedi? Saya akan memilih, tapi jujur aja kalau Nana tanya, ini saya bukan nggak mau jawab loh, beneran. Jadi maksudnya kalau Nana bilang, jadi kalau bisa pilih Jokowi atau Prabowo. Terus saya bukan muter-muter, saya sampai detik ini nggak tahu. Kalau saya tahu masih jawab, apa sih yang nggak saya jawab? Saya jawab, saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Buat saya dua-duanya ada kurangnya. Ada kurangnya. Jadi yang dipilih yang kurangnya lebih sedikit dari yang lain? Iya, dan itu yang kita nggak tahu sampai saat ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Kan saya pernah cerita, tadi kan saya cerita ya mungkin pada saat off air. Itu kan sama seperti orang diajak jalan-jalan ke neraka dan ke surga gitu. Begitu mereka ke surga, mereka lihat semuanya tenang, diem, pasif, nggak ada apa-apa. Begitu mereka ke neraka, mereka melihat pesta pora gitu ya. Setelah mati orangnya ditanya, Anda mau ke neraka atau ke surga? Ke neraka lah, lebih enak. Begitu dia masuk ke neraka, ternyata hidupnya sengsara di neraka. Marah-marah dia kan. Kok begini, kemarin nggak gitu? Setannya bilang, ya kemarin kan kampanye, sekarang lu udah milih gua. Gitu. The fact is, pada saat kampanye neraka pun tampak menyenangkan. Ini kampanye. Bukan sudah terpilih. Kalau udah terpilih masih gitu nggak? Kan kita nggak tahu gitu loh. Both of them, siapapun itu punya resiko yang sama dan punya kelebihan yang saya bahkan sampai detik ini nggak tahu. Baik, Mas Dedi, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Boleh saya minta satu kata menggambarkan program saya? Wow, satu kata atau satu kalimat? Kalau bagus, satu kalimat dipanjangin. Jadi gitu sih ya. Mungkin bukan satu kata atau satu kalimat, tapi Indonesia need a talk show like this. Kalau satu kalimat mungkin itu. Indonesia butuh talk show seperti ini.
Dan saya mencari-cari dari aktor-aktor sepuh. Tua we, Mas. Mereka tertawa karena kami menceritakan tentang apa yang mereka pikirkan dengan frame yang menarik. Jadi nggak ada kita ngelawak-ngelawak malah salah nanti. Iya.